Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Damang. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau kita sehat, ini modal kita yang paling pokok, maka tidak salah dan seharusnya lah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini merupakan pertemuan yang entahlah pada hari-hari yang akan datang, karena kelihatannya khususnya di Jakarta ini kondisi COVID-19 akan mengalami perubahan yang agak signifikan. Lagi-lagi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, umat kita, dan insyaallah seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu capek dan lelah yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan karenanya mendapatkan pahala darinya. Hidup ini adalah capek, betul? Bapak capek? Capek enggak? Ibu capek? Ibu lelah? Ada satu pertanyaan. Kira-kira di dalam kehidupan Bapak Ibu, apa yang paling berat dan paling melelahkan, bahkan paling menyakitkan? Sekarang bapak-bapak dulu yang jawab. Apa peristiwa yang dilalui dalam hidup yang bagi bapak-bapak yang paling berat? Lupa. Iya. Sudah pada disunat? Sudah. Iya. Laki-laki itu katanya yang paling berat, betul. Kemudian kalau ibu-ibu apa yang paling berat? Nah, ibu-ibu melahirkan. Yang jawab malah bapak-bapak tadi. Tadi ditanya apa, bapak-bapak diam. Begitu ibu ditanya, bapak yang jawab melahirkan. Kenapa? Karena berperanan dalam punya saham yang besar gitu. Ya. Kira-kira mana yang lebih kuat menahan lelah, kecapean, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ini justru yang jawab bapak-bapak semua nih. Oke, kita sepakat ibu-ibu. Kenapa? Ya, alasannya sederhana. Ibu-ibu itu kalau ketika melahirkan katanya sebelah kakinya sudah di kuburan, mempertaruhkan nyawanya kan, ibu-ibu. Itu sama dengan patah tulangnya lebih dari 100 tulang. Ya, dalam satu penelitian, Bapak Ibu pernah sakit tulang, patah tulang. Kalau ibu-ibu melahirkan itu sama dengan patah dalam waktu yang sama tulangnya lebih 100 tulang. Sakitnya. Kalau sunat enggak sampai sebegitu. Ya. Tapi lebih kuat mana? Ibu apa bapak? Ibu kan? Ibu-ibu bisa mengulang. Ya, melahirkan bisa berkali-kali. Ada teman saya sampai istrinya melahirkan 13 kali. Ya, 13 anaknya dari satu ibu ya. Artinya ibunya itu melahirkan 13 kali. Bapak-bapak mau diulang enggak di sunatnya? Hah? Habis. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya di dalam menghadapi lelah dan capek dalam hidup ini hanya dari satu faktor, melahirkan dan sunat. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka ibu-ibu yang lebih kuat. Jamaah sekalian di dalam hati Allah Subhanahu wa taala, capek dan lelah hanya dua kemungkinan. Pertama, lelah dan capek kita dicintai oleh Allah dan karenanya mendapatkan pahala darinya. Atau yang kedua, capek dan lelah kita dalam hidup yang tidak dicintai Allah dan karenanya bisa mendapatkan dosa dan kemaksiatan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas beberapa dari kecapean-kecapean, kelelahan-kelelahan dalam hidup ini yang bernilai ibadah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
dan karenanya insya Allah mendapatkan pahala darinya. Yang pertama, lelah dan capek di dalam berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-jihadu fi sabilillah. Ini capek sekali, melelahkan sekali. Ya. Dan ini pernah dilalui oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau kita kan paling ya sekarang paling maksimalnya paling demo gitu kan. Itu pun juga ikut-ikutan doang sama teman karena lagi ramai ikut ramai gitu kan. Yang lainnya malas juga gitu. Ya, mudzaharah, ya, demonstrasi. Kita belum pernah berperang. Ya paling berperangnya melawan gorengan gitu. Itu juga perang kan. Ya. Bahkan Nabi kalau di rata-rata ya perangnya selama hidupnya itu rata-rata minimal 1 kali sebulan berperang. Ini melelahkan. Taruhannya nyawa. Minimal terluka. Ya. Tetapi lelah itu, kecapean itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa Bapak Ibu buka di surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Innallah, sesungguhnya Allah ishtara, telah membeli. Kalau membeli itu pertukaran antara pembeli dan penjual. Minal mu'minina, dari orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apa yang dibeli? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka, nyawa-nyawa mereka. Apalagi yang dibeli oleh Allah? Wa amwalahum, harta-harta mereka. Karena ini simbol dari yang paling bisa dilakukan oleh manusia di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya harta berjuang dengan hartanya. Yang tidak punya harta berjuang dengan dirinya, dengan jiwanya, bahkan dengan nyawanya. Dan itulah yang paling berharga dalam hidup ini. Dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Dibeli dengan surga. Jadi tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Ya, bayarannya dengan surga. Dan inilah target utama kita dalam hidup ini kan. Kita di akhirat pengen apa? Apa tujuan kita nanti di akhirat? Masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, salah satunya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam makna yang luas, bukan sekedar berperang, ya, tetapi berperang salah satunya. Ya, makanya kata jihad ini tidak boleh hanya ditafsirkan dianulir penafsirannya hanya jihad ekonomi, jihad pendidikan, itu bagian dari jihad. Tapi jihad dalam arti perang juga tetap ada dalam Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kata Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Jadi tidak ada terjemahan lain dari yuqatiluna selain berperang. Kalau kata jihad itu bisa diartikan dalam arti selain berperang. Tapi yuqatiluna fi sabilillah apa artinya? Ya berperang. Diperjelaskan lagi bahwa makna jihad di sini adalah berperang. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Kalau terjadi perang seperti yang dulu terjadi pada zaman Rasulullah dan pada zaman-zaman dahulu, ketika ada perang, terjadi peperangan, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Fayaqtuluna, mereka membunuh
wa yuqtalun, atau mereka terbunuh. Ya, dan sama-sama nilainya surga. Kan kalau orang perang itu kan kuat-kuatan aja kan. Pertarungan antara hak dengan batil itu kan kuat-kuatan saja. Jadi kalau batil kuat berarti kita yang lemah. Hak yang lemah. Ketika hak yang kuat dia akan berkuasa. Jadi itu sunnatullah. Ya, itu sunnatullah. Itu sudah ketentuan Allah dalam kehidupan manusia. Bahwa hak dan batil akan senantiasa berperang, bertarung. Sampai kapan selesai pertarungan itu? Sampai hari kiamat. Yang kedua jamaah sekalian, capek dan lelah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan karenanya insya Allah mendapatkan pahala darinya, yaitu lelah capek di dalam berdakwah dan mengajak manusia kepada kebaikan. Berdakwah, mengajak. Dakwah itu kan artinya secara bahasa mengajak, ya, mengundang. Dan pekerjaan mengajak dan mengundang bukan hanya dilakukan oleh sebagian orang, bukan hanya tugas para ustadz, para guru, bukan. Semua orang Islam bisa mengajak kan? Ya. Bisa kita semuanya mengajak kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Mengajak artinya, berdakwah artinya mengajak, mengundang. Makanya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan man du'iya ila idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diajak atau dipanggil atau diundang, hendaklah dia menjawab, hendaklah dia memenuhi undangan. Jadi dakwah artinya mengajak. Jadi mengajak orang lain kepada kebaikan, ya. Dan kita mulai dari keluarga kita yang terdekat, orang-orang yang ada dalam rumah kita. Kira-kira capek atau tidak Pak Bu? Nyuruh anak kita sholat, ngingatin suami sholat, ngingatin istri sholat, itu capek nggak? Ingatin anak-anak kita di era milenial sekarang untuk berhijab syar'i, capek nggak kira-kira? Karena tidak pernah hanya membutuhkan sekali. Makanya dibutuhkan ibu-ibu yang cerewet. Kalau ibu-ibu berhenti cerewet, hancur kehidupan kita. Allahu Akbar. Makanya terima kasih kepada ibu-ibu yang cerewet. Ya, kalau kita ibu-ibu tidak cerewet, matilah kita bapak-bapak nih. Ya tentu cerewetnya yang bermanfaat, gitu kan. Cerewetnya ngajak sholat, ngajak ngaji, ingatin nutup aurat, dan seterusnya. Capek. Bahkan kadang-kadang kita sebagai orang tua diremehkan oleh anak. Banyak ibu, banyak bapak yang menangis, ya, dilecehkan oleh anaknya sendiri. Orang tuanya tidak menginginkan sesuatu kejahatan bagi anaknya. Anaknya, orang tuanya pengen anaknya selamat di akhirat. Hanya diajak sholat, tapi dibalas dengan apa? Dengan kebencian, dengan kemarahan. Bukankah itu sebuah kecapean? Bukankah sebuah itu kelelahan? Tetapi jangan khawatir jamaah sekalian, kelelahan itu adalah kelelahan yang indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dibuka di surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا, dan siapa yang paling baik perkataannya, mimman da'a ilallah, dari orang yang menyeru, yang berdakwah, yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyuruh anaknya sholat, ingatin istrinya berhijab, menutup aurat, ingatkan suaminya untuk mencari rezeki yang halal dan sebagainya. Wa amila sholiha, dan beramal soleh. Amal soleh yang sangat banyak sekali.
Kita di tempat tidur sudah bisa beramal soleh, bangun dari tidur sudah bisa beramal soleh, di dapur kita beramal soleh, di kendaraan kita beramal soleh. Bukan hanya di masjid amal soleh itu, bukan hanya di ruang-ruang publik amal soleh itu. Wa amila solihah, dan dia beramal soleh. Wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang Islam. Artinya apa kata ulama? Dan dia bangga dengan keislamannya. Salah satu yang luntur dari sebagian umat Islam pada saat ini adalah tidak bangga lagi menjadi orang Islam. Buktinya apa? Keimanannya, keislamannya dengan mudah digadaikan dengan dunia yang begitu murah, yang begitu sementara. Akidah, agama rela dipertaruhkan demi untuk mendapatkan hanya beberapa uang, beberapa materi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang ketiga, lelah dan capek yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan karenanya mendapatkan pahala darinya, yaitu lelah dan capek di dalam beribadah dan beramal soleh. Salat itu capek enggak Bapak Ibu? Capek kan? Apalagi yang rumahnya jauh, capek. Bangun tengah malam capek. Kira-kira apa salat yang paling capek kita lakukan? Ya, pasti ada yang bilang salat subuh kan? Ya, katakanlah salat subuh. Capek itu salat. Ya, waktu-waktu seperti ini masih enak tidur nih sebetulnya. Ini melawan mata kita nih, biar bisa melek walaupun kita dalam kondisi malas, ngantuk. Tapi kita usahakan, ini butuh perjuangan, ini capek ini sebetulnya. Ya. Beribadah itu capek. Berinfak capek kita. Kadang-kadang ketika mau berinfak harus berantem dulu dengan pasangan hidup. Ya, betul. Begitu juga haji. Ya. Bersedekah, bakti kepada orang tua. Tidak sedikit pasangan yang rusak hubungannya gara-gara anaknya ingin berbakti kepada orang tuanya. Makanya kita perlu pendamping hidup yang sama-sama mencintai orang tua dan mertua kita. Ya. Itu capek. Ibadah itu capek jamaah sekalian. Tetapi insya Allah capek itu adalah capek lelah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bisa kita lihat di surat Al-Ankabut, surat laba-laba, ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang beribadah, beramal soleh, yang bersungguh-sungguh. Kenapa bersungguh-sungguh? Karena hanyalah ibadah yang sungguh-sungguh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kesungguhan itulah yang bisa memberikan poin nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 100 orang yang sholat berjamaah sholat subuh. Beda, pahalanya beda-beda, Bu. Yang siapa yang paling sungguh-sungguh, siapa yang paling ikhlas, maka dialah yang paling banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang didapatkan diantaranya? Kalau orang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita capek dalam ibadah, tapi salah satu yang Allah gantikan berikan pada kita, diberikan jalan-jalan hidup. Makanya orang yang rajin ibadah Bapak Ibu sekalian, persoalannya tidak pernah mentok hanya pada satu solusi. Kita menghadapi suatu masalah, mungkin solusi ini gagal, ada solusi lain. Lanahdiyannahum subulana, akan dibukakan pintu-pintu jalan-jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jalan-jalan kalau kita selesai ibadah ada keinginan untuk melakukan ibadah lain. Bapak Ibu, kalau kita habis ibadah
ya melakukan satu ibadah nih. Kalau kecenderungan kita malas, itu pertanda bahwa ibadah kita yang tadinya itu kurang bagus. Tapi kalau kita selesai melakukan satu ibadah, lalu muncul keinginan lain untuk melakukan ibadah yang lain, itu pertanda ibadah kita yang pertama bagus. Maka tanyakan kalau kita habis sholat subuh nih, kita kecenderungan kita ngapain? Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang bertahan sekarang ini, pengen ngaji, pengen zikir, insya Allah sholat subuhnya tadi adalah sholat subuh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang sholat subuhnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bukan membaca Allahumma antas salam, tetapi Allahumma lantas jalan, ya, kabur dia. Tapi mudah-mudahan karena mereka punya hajat, ya, yang buru-buru pulang bukan karena malas, tapi mungkin karena mau lihat Zoom di rumah sambil tidur, ya, di kasur kan, lihat 5 menit, lihat sisanya dilihat oleh Zoom. Ada mungkin yang buru-buru mau ada hajat, mau ke belakang, atau ada yang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah sekalian, yang keempat, lelah dan capek yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapatkan pahala darinya. Nah, ini untuk ibu-ibu nih, bapak-bapak, tapi ada juga sahamnya, yaitu capek di dalam mengandung, melahirkan dan menyusukan. Capek enggak Bu? Pasti capek. Tadi di awal sudah ditanya. Dan yang jawab banyak bapak-bapak. Mengandung itu capek. Betul. 9 bulan. Kalau mau tahu, ya bapak-bapak nih mungkin yang masih lupa. Kalau mau tahu rasanya hamil, ya ambil kelapa 2 biji, ikat di perutnya dan jalan kemana-mana. Ya, ke Sukabumi ikat di perut, ke Bukit Tinggi bawa itu, ya ke Jogja kemana-mana ya, keliling, ke pasar. Itulah orang hamil. Betul nggak Bu? Pasti betul tuh ibu ya semua. Ya, jangan durian nanti ketusuk ya. Begitu mengandung, melahirkan. Apalagi melahirkan, ya, taruhannya nyawa, bersimbah darah, bersimbah keringat, air mata, ya, sebelah kaki sudah di alam kubur. Begitu juga menyusui, itu juga capek, ya. Kemudian merawat ibu kita, ya, kadang-kadang kurang tidurnya demi agar anaknya bisa nyenyak tidurnya. Itulah ibu. Kita tidak tahu berapa bagian dari kotoran kita yang sudah dimakan oleh ibu kita gara-gara merawat kita. Ya mungkin dia lagi makan, Bu ya. Kemudian bayinya nangis. Kemudian langsung dilihat rupanya buang air. Dicucilah. Sisa di situ di tangannya. Suap makan. Itu pasti itu ibu kita makan kotoran kita. Ya. Berapa kali ibu kita enggak bisa sholat duha gara-gara kita nangis. Berapa kali ibu kita gak bisa sholat tahajud gara-gara kita sakit. Capek luar biasa. Tetapi jangan khawatir ibu, ini adalah capek akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat di surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Luar biasa ayat ini. Ya. Wawasainal insan, dan kami telah wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini pentingnya kita diingatkan berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Jangan cuma ibu. Ini kadang-kadang sebagian anak karena salah ngaji, yang dibakti itu cuma ibunya. Karena katanya 3 kali didoakan oleh Nabi. Tidak, sama saja bapak dengan ibu.
Tentu kalau ditimbang-timbang tentu ibu yang lebih capek. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Coba lihat Al-Qur'an. Penghormatan diperintahkan kepada ayah dan ibu, kepada kedua orang tua sama saja. Jadi perintahnya sama. Tetapi ketika menggambarkan kecapeannya, kelelahannya, bukan bapak yang digambarkan tapi ibu. Hamalathu ummuhu, dikandung oleh ibunya. Karena bapak tidak akan mengandung. Mungkin perutnya besar tapi bukan isinya bayi. Ya, mungkin gorengan dan duren dan yang lainnya. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandung dia. Wahnan ala wahnin, lelah, lemah di atas kelemahan dan kelelahan. Ya, kata ulama ini, jadi orang hamil itu kelemahannya berlipat ganda, kecapeannya berlipat ganda. Tadi itu kalau kita laki-laki ini mau tahu ya itu tadi kurang lebih ya seperti kita ngikat kelapa ikat kelapa di perut kita, jalan kemana-mana. Itulah orang hamil. Tapi kan bukan sekedar diikat kan, ya bukan sekedar berat, ya tapi menyatu dengan tubuhnya, ada dalam perutnya. Kemudian wa fisaluhu fi amaini, dan disusukan selama 2 tahun. Mengandung, melahirkan, kemudian menyusukan 2 tahun. Ya, ini juga peringatan bagi kita semuanya, ya, bahwa pentingnya kita menyusukan anak kita 2 tahun. Ini Al-Quran. Ya, dan diteliti, ada penelitian bahwa anak yang sempurna menyusui dari ibunya selama 2 tahun, biasanya dia lebih bakti kepada orang tuanya ketimbang anak yang dari kecil tidak lengkap susuannya. Ya, apatah lagi anak yang hanya disusukan dengan susu sapi. Ya, kalau anak disusukan dengan susu ibunya 2 tahun, insya Allah dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau susu sapi, maka dia akan seperti sapi. Dan anak sapi tidak ada yang soleh, tidak ada yang soleha. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau ada anak yang rada nakal, rada susah diajak untuk bakti kepada orang tuanya, susah diajak ibadah, jangan-jangan penyusuannya tidak sampai wa fisaluhu fi amain. Menyusukannya 2 tahun. Ini untuk yang masih punya bayi, yang nanti akan punya cucu, tolong diingatkan nih. Karena sebagian ibu-ibu sekarang nih, ya kadang-kadang karena target gaya hidup itu kan rela mengorbankan anaknya demi untuk mendapatkan katanya penampilan. Padahal dari sisi kesehatan lebih sehat ibu yang menyusukan anaknya 2 tahun daripada yang tidak. Kemudian, nah, dari semua itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, anishkurli, maka berterima kasihlah kepada aku, kata Allah, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah kita punya orang tua. Alhamdulillah kita bisa hadir di dunia ini karena berkat orang tua kita. Wali walidaika, setelah kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Dan tanda terima kasih kita kepada orang tua tidak bisa dinilai dengan uang, dengan dunia, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang anak dulu pada zaman Umar bin Khattab atau pada zaman salah satu khulafa, dia gendong ibunya haji. Jadi ibunya itu bukan diongkosin, bukan sekadar dibayar ONH-nya lalu diberangkat haji, digendong kemana-mana, digendong ibunya itu, tak gendong kemana-mana. Ya, tawaf, sa'i. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, digendong ibunya kemana-mana. Lalu dia nanya, apakah saya sudah membayar baktiku kepada ibuku? Kata khalifah, belum. Sampai sekali ngeden ketika melahirkan kamu belum tergantikan. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita jangan coba-coba melawan orang tua kita. Kalau kita dimarahi orang tua kita, diam aja.
Terus apa lagi caranya Ustaz? Diam aja. Jangan melawan. Jangan melawan. Doakan saja orang tua kita. Sampai orang tua yang kafir sekalipun, kita tetap disuruh bermuamalah yang baik kepada orang tua. Karena begitu kuatnya peranan orang tua dalam kehidupan kita. Wali walidaika, dan berbaktilah kepada, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Karena kenapa? Pada akhirnya ilayyal masir, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bakti kepada kedua orang tuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang durhaka kepada orang tuanya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya kalau durhaka kembali kepada kuntilanak, enggak, kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Yang menyusui anaknya ridho mencari ridho Allah Subhanahu wa taala juga kembali kepada Allah. Yang tidak menyusukan anaknya juga kembali kepada Allah. Yang melahirkan bersimbah darah, bercucuran air mata, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menelantarkan anaknya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuang anaknya di tong sampah, di kardus. Makanya ditemukan kan banyak ada tiba-tiba di pinggir jalan tempat sampah ada kardus, ada bunyi ngoek dibuka, anak. Semua ibunya akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merawat anaknya kembali kepada Allah, yang menelantarkan anaknya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilayyal masir, kepadakulah semuanya akan kembali. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan capek kita, lelah kita, apapun yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan nanti pada kajian yang akan datang juga masih berlanjut tentang bentuk-bentuk lelah dan capek yang lainnya. Maka semuanya itu kita dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak luruskan niat kita, sia-sia kita dapatkan. Kita sudah capek melahirkan, ya, kita sudah capek mengandung, capek melahirkan, capek menyusukan, anak kita durhaka kepada kita. Tapi kalau kita ikhlas, durhakanya anak kepada kita justru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.